Bu Kiki, dengan adanya fakta ini lagi, Bu, kalau kita lihat data BPS selalu menunjukkan SMK menyumbang angka pengangguran yang tinggi. Apakah di sini apa yang dievaluasi oleh Kemendikbud lalu kemudian kira-kira apakah kita perlu mengganti kurikulum? Ya, terima kasih, Mbak. Saya berterima kasih sebetulnya kami dari Kemendikbudristek berterima kasih pada BPS untuk data Sakernasnya yang tadi kita jadikan acuan. Ya. Karena data Sakernas ini time series. Ya, jadi ketika kita melihat time series, kami melihat tren dari 2020 ke 2022. Jadi Pak Wamen, Pak Anton, hal yang sangat menggembirakan dari data yang sama nih, ternyata terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka untuk semua level. Nah, setelah kami lihat lagi, kami analisis, penurunan tingkat pengangguran terbuka bagi tenaga kerja kita untuk yang tidak sekolah atau SD, penurunannya terjadi 0,6%. Untuk SMP 7,9%, untuk SMA 13% turun penganggurannya. Untuk SMK, tadi SMA ya 13%, SMK 30,5% menurun penganggurannya hanya dalam waktu 2 tahun. Diploma 1, 2, 3 terjadi penurunan 43,2%, sementara pada tingkat universitas terjadi penurunan pengangguran 34,7%. Kami sangat positif ya melihat perkembangan ini. Jadi tidak lihat di satu titik aja di 2022, kami lihat trennya. Dan angka-angka penurunan pengangguran ini menunjukkan beberapa hal yang perlu kita dalami nanti kalau kita punya data yang lebih lengkap. Jika memang pertumbuhan ekonomi Indonesia memang positif dan lapangan kerja memang meningkat, maka kita lihat bahwa lulusan pendidikan SMK, diploma dan perguruan tinggi secara umum mampu memanfaatkan peluang kerja yang ada. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa penurunan pengangguran itu terjadi sangat cepat justru pada SMK, diploma, dan universitas. Dengan data yang tadi Bu Kiki sampaikan dan itu data dari BPS, apakah di sini maksudnya bahwa tidak akan ada perubahan kurikulum misalnya atau kemudian mengikuti tadi permintaan dari Pak Anton harusnya yang dari sistem pendidikan dan juga teknisnya itu disatukan gitu programnya sehingga nanti orang yang alumni SMK ini bisa lebih siap kerja. Karena kalau saya lihat ini survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bu, sama Marketplace Inc. itu menyebutkan bahwa rata-rata orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMK, alasan paling besarnya karena prospek kerja yang bagus. Betul. Jadi sebetulnya sejalan nih Mbak tadi dengan yang sudah disebutkan bahwa penurunan angka pengangguran dari 2020 sampai ke 2022 itu juga terjadi karena kami dari Kemendikbudristek sangat menerima masukan dan mendengarkan masukan dari Dudi. Pak Anton ini salah satu narasumber kami, pakar yang kami sering mintai tolong gitu ya untuk memberikan masukan-masukan untuk bagaimana kami melakukan transformasi pendidikan vokasi, salah satunya justru di kurikulum. Jadi kurikulum yang kami siapkan, kami menyebutnya dalam payung kurikulum merdeka, itu membuat kurikulum di pendidikan vokasi kita menjadi sangat lentur dan adaptif, yang memungkinkan setiap sekolah bahkan untuk responsif terhadap perkembangan ekonomi di sekitarnya. Jadi dia tidak perlu minta izin dulu ke kementerian untuk mengubah beberapa hal yang memang terkait dengan kebutuhan industri. Jadi itu memang kami lakukan, Mbak, dan transformasi terbesar yang sedang kami lakukan adalah mengundang dunia usaha, dunia industri menjadi co-creator pendidikan vokasi. Yang kami maksud dengan co-creator adalah dunia kerja, dunia industri ikut membentuk pendidikan vokasi sedemikian rupa mulai dari kurikulum, praktisi mengajar, teaching factory dan magang, termasuk di dalamnya membangun kelas-kelas industri. Kelas-kelas yang kami siapkan untuk secara spesifik memenuhi kebutuhan industri. Berarti yang Ibu Kiki jelaskan ini, maaf saya potong Bu, yang Ibu Kiki jelaskan barusan itu apakah sebuah program yang baru, kurikulum yang baru dan sudah dilaksanakan?
Itu sudah mulai kami lakukan 2020 dan setiap saat kami terus lakukan perbaikan, penyempurnaan, karena setiap saat kami mendapat masukan dari industri dan saat itu juga kami melihat, oke, bagian ini kita perbaiki segera. Jadi itu ongoing proses, Mbak.